Oke Mas Bro, ini saya sedikit sampaikan pentingnya DLMS untuk lapangan ya. Ini untuk lapangan khusus, kalau nggak di lapangan sih nggak terlalu bisa pakai DLMS, bisa nggak kalau nggak di lapangan. Kalau untuk di lapangan tentunya DB itu 4 kali lipat, bisa lebih ya, 4 kali lipat untuk gainya. Karena apa, kalau misalkan nggak di lapangan itu kita setel ibarat ampere meter saja, ampere meter 20 ampere itu udah oke. Tapi kalau di lapangan itu bisa nyampe 40 ampere loh, jadi kan 2 kali lipat bahkan lebih gitu. Misalkan untuk 4 sub gitu, 4 sub itu bisa nyampe 40 ampere itu. Kalau nggak di lapangan itu kadang-kadang jarang ya, karena memang suara dentuman atau gelombang subnya itu udah cukup untuk kita nikmati. Tapi kalau di lapangan itu lebih nggak bisa. Jadi makanya pentingnya sebuah DLMS. Kenapa? Karena contoh seperti ini contohnya ya, jangan di skip Mas Bro. Ini contoh bukan DLMS ya, ini subwoofer frekuensi sub yang ada pada umumnya, misalkan di equalizer atau di crossover begitu. Ini saya sebagai contoh, ini mixer ada frekuensi subnya seperti ini. Lihat, ini ada frekuensi sub. Nah seperti ini kan, subwoofer layaknya pada ada crossover atau equalizer. Ini di sini frekuensinya sama gainnya. Oke, kita pindah lagi seperti ini Mas Bro kesimpulannya. Jadi kalau di lapangan itu ya, ini kan nggak ada batas bawahnya, jadi dia mentok sampai 20 Hz ya. Jadi kenapa saya saranin kalau di lapangan pakai DLMS, supaya ketika gain besar, gainnya tinggi, itu tidak bocoran dari si frekuensi sub itu tidak distorsi. Karena subwoofer itu kalau 18 itu ya mentok rendah-rendahnya banget, itu 30 Hz lah, itu udah paling rendah kalau untuk 18. Bahkan 21 in pun paling 30 Hz. Jadi kenapa kalau pakai, teman-teman pasti pernah ngalamin kalau pakai crossover, ketika kita geber di lapangan pasti suaranya tidak gesit. Nah, tidak gesitnya itu ada di mana? Ada di sini Mas Bro kan. Nah, kalau kita geber, kita sotok misalkan volumenya naik, ini yang penyebabnya ini di sini. Karena si frekuensi rendahnya misalkan dari 30 ke bawah atau 35 ke bawah, itu sudah tidak respon si speaker. Makanya bocoran-bocoran itu ketika kita sotok itu malah distorsi, malah suaranya jadi loyo Mas Bro, seperti itu. Tambah-tambah frekuensinya itu kalau crossover bandwidthnya itu lebar banget Bro, nyampe ke misalkan di sini, ini 0 dB nya aja itu nyampe 234 itu Bro ya. Jadi pentingnya DLMS, nanti saya contohkan potongan crossover. Jadi nggak gesit Bro. Kalau memang untuk di lorong, di rumah itu enak, pakainya ini enak. Ini buat dangdut, kendang itu masuk semua. Tapi ketika kita bunyikan keras, ya udah pasti di situ ada suara. Udah nggak
nggak bertenaga gitu Mas Bro, karena potongannya itu tidak sesuai dengan si impedasi speaker begitu Mas Bro. Apalagi kita nanti udah main impedasi, jadi impedasi speaker sama box itu harus sinkron ya. Impedasi speaker rendah, boxnya nggak sinkron, sama aja rugi gitu. Harus sama-sama mendukung semuanya ya Mas Bro. Gitu. Kita pindah ke DLMS untuk gambaran saja ya, untuk gambaran saja. Nah seperti ini misalkan. Nah kalau DLMS itu bisa dipotong Mas Bro, suka-suka seperti itu Mas Bro, bisa dipotong suka-suka kan, seperti ini bisa dipotong suka-suka coy. Nah ini kita matiin dulu. Kalau DLMS itu bisa suka-suka Mas Bro, ini bisa kita posting lewat equalizer, tapi hati-hati kalau apa DLMS kita jangan terlalu main gain, karena bahaya. Gain itu kalau kita naikkan itu frekuensi lebar sama bawahnya itu ikut angkat, ikut naik ya. Jadi hati-hati penempatan frekuensinya sama gainnya jangan terlalu tinggi. Jadi kita main apa namanya, supaya seperti rasa analog kita harus main PEKI. Ini udah saya PEKI, mainkan PEKI seperti ini. Kalau apa namanya tidak pakai PEKI ini rata bro, seperti ini. Nah seperti ini di garis ini red, seperti ini, enggak naik seperti ini. Kita contohkan nanti ya, begitu Mas Bro. Jadi pentingnya dalam sebuah untuk sub di lapangan itu minimal kita jangan sampai kebocoran frekuensi yang tidak dibutuhkan oleh speaker itu. Misalkan speaker 40 Hz responnya, ya udah kita turutin aja sama sesuai spesifikasi begitu Mas Bro. Insya Allah untuk hasil di lapangan nanti suara akan jauh lebih berbeda, 180 derajat berbeda ketika kita settingannya pas begitu Mas Bro. Ini jadi kita edukasi bukannya menggurui, saya juga masih tahap belajar juga, sama-sama belajar bareng-bareng. Nanti kita next konten berikutnya begitu Mas Bro. Terima kasih.